Kalian percaya dengan kata bodoh nggak? Kalau saya sih nggak begitu ya. Karena begini, karena kata bodoh itu seringkali digunakan sebagai alibi bagi orang-orang yang malas mencoba atau sudah mencoba tapi masih gagal berulang kali dan kemudian menjadikan dia malas. Dan manusia itu ketika lahir nggak ada yang dalam keadaan bodoh, mereka hanya dalam keadaan tidak bisa. Itu saja sebenarnya. Dan ketidakbisaan mereka saat lahir, manusia saat lahir itu sangat sangat dimaklumi ya, karena mereka belum sempat untuk mempelajari banyak hal seperti makan, menulis, membaca, berjalan dan lain sebagainya. Yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain itu bukan bodoh atau tidaknya, yang membedakan hanyalah IQ rendah dan IQ tinggi mereka. Itu kalau berdasarkan isi kepala ya. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan manusia bodoh? Enggak. Lagi-lagi itu bukan patokan. Karena kenapa? Karena bodoh itu bukan tentang seberapa tinggi atau tidaknya IQ kalian, tapi seberapa berani atau tidak kalian untuk mencoba. Itu dia. Karena banyak fakta yang menunjukkan bahwasannya orang yang terlahir dengan IQ tinggi kemudian malas, dan orang yang terlahir dengan IQ rendah tapi dia semangat, itu kenyataannya banyak yang berhasil dengan IQ rendah tapi mereka semangat daripada IQ tinggi tapi malas. Nah, dari masing-masing orang yang ber-IQ tinggi dan rendah itu memiliki efek samping masing-masing dan kelebihan masing-masing. Saya mulai dari efek yang IQ tinggi terlebih dahulu. Oke. IQ tinggi, kelebihannya satu, mereka akan dapat dengan mudah memaham pelajaran. Yang kedua, dapat dengan mudah menghafal pelajaran. Dan untuk kekurangannya, orang-orang yang ber-IQ tinggi yang dengan mudah saat menghafal dan memaham itu seringkali menyepelekan orang-orang yang IQ rendah, sehingga mereka menganggap enteng orang-orang yang di bawah mereka, sampai tidak menganggap atau bahkan sampai merosting habis-habisan. Kamu kok goblok banget sih, biasanya begitu kalau kata orang-orang yang ber-IQ tinggi. Nah, kalau orang yang ber-IQ rendah, kelebihannya mereka kalau sudah terlanjur hafal atau paham sama pelajaran, mereka pasti akan memiliki ingatan yang kuat dengan pemahaman dan penghafalan pelajaran mereka. Karena kenapa? Karena mereka meraih itu dengan sekuat tenaga, tidak gampang. Biasanya kalau orang yang IQ tinggi memaham pelajaran, menghafal pelajaran hanya butuh hitungan detik atau menit. Orang yang ber-IQ rendah sampai berjam-jam baru paham, baru hafal. Tapi kelebihannya mereka akan dapat mengingat secara kuat bagi orang-orang yang ber-IQ rendah. Karena kenapa? Karena usaha mereka nggak main-main. Terus yang kedua, kelebihan orang yang ber-IQ rendah, jelas pahala mereka lebih banyak daripada orang yang ber-IQ tinggi ya. Karena kenapa? Karena usaha mereka lebih giat, lebih tinggi dalam mencapai hafalan atau pemahaman pelajaran. Untuk kekurangannya orang yang ber-IQ rendah itu seringkali malas. Ya udah, aku nggak bisa kok, aku bodoh kok, kenapa sih? Kan begitu kata orang yang ber-IQ rendah. Misal matematika nggak bisa, matematika bodoh, matematika nggak bisa. Ya udah, saya nggak bisa kok, saya udah bodoh pelajarin ini. Seringkali orang-orang yang ber-IQ rendah itu malas kemudian menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Dan itu kelebihan dan kekurangan dari orang-orang yang ber-IQ tinggi dan ber-IQ rendah. Dan itu semua kembali kepada kalian. Kalian di posisi mana, di IQ rendah atau di IQ tinggi? Kalau di IQ tinggi ya seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau di IQ rendah ya seperti itu. Dan pesan saya, jangan takut mencoba. Saya pun juga ngomong di depan kamera kayak gini juga mencoba. Siapa tahu
nanti ada manfaatnya buat saya. Oke? Kalau ada yang perlu dibahas, silahkan di kolom komentar.